Jika pesan mendalam ini terasa menyentuh jiwamu, dukung perjalanan kesadaran ini dengan like dan mari kita rajut koneksi yang lebih kuat dengan subscribe, agar kita semua bisa terus bertumbuh dalam kebenaran. Sekarang, mari kita lanjutkan. Hey, kamu bahkan tidak menyadari apa yang baru saja kamu lakukan, kan? Kamu pikir kamu hanya membongkar perilaku seseorang, atau kamu tumbuh melampaui mereka, atau kamu melangkah ke dalam versi dirimu yang akhirnya menolak untuk diredupkan. Tapi kebenarannya jauh lebih besar. Kamu tidak hanya mengganggu satu orang, kamu tidak sekadar menantang suatu niat, kamu tidak hanya mencampuri hal sepele, kamu meledakkan seluruh cetak biru yang mereka habiskan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk menyusunnya diam-diam di belakangmu. Mereka punya garis waktu, sebuah strategi, rute dan hasil yang diinginkan. Mereka telah menyiapkan serangkaian langkah yang dilatih di kepala mereka, dipraktikkan dalam percakapan mereka dengan orang lain, dibisikkan di saat mereka pikir kemenangan sudah pasti. Mereka yakin mereka sudah 10 langkah di depan. Mereka yakin kamu mudah ditebak, mudah dibaca, mudah dimanipulasi, mudah disudutkan, mudah dipancing. Dan kemudian itu terjadi perubahanmu, momen ketika kamu bergerak berbeda, merespons berbeda, membawa dirimu berbeda. Dan seketika itu juga seluruh peta yang mereka bangun untuk mengendalikanmu terbakar habis di tangan mereka. Apa yang kamu lakukan tidak direncanakan, itu tidak dihitung-hitung, itu terjadi secara alami. Tapi hal yang alami bagimu adalah bencana besar bagi seseorang yang bergantung pada kerapuhanmu untuk mempertahankan ilusi kekuasaan mereka. Saat kamu fokus pada pertumbuhan, mereka fokus pada dominasi. Saat kamu menyembuhkan diri, mereka merencanakan. Saat kamu memahami dirimu, mereka mempelajari kelemahanmu. Tapi inilah bagian yang tidak pernah mereka perhitungkan. Orang sepertimu tidak tinggal dalam pola yang sama untuk waktu lama. Orang sepertimu tidak terus mengulangi siklus emosi yang sama. Orang sepertimu tidak akan selamanya buta terhadap niat tersembunyi. Kamu berevolusi terlalu cepat. Kamu melihat terlalu dalam. Kamu merasakan pergeseran sebelum itu terungkap. Dan saat kesadaranmu ditingkatkan, seluruh rancangan mereka runtuh. Mereka menyiapkan akhir tertentu untukmu. Sebuah kehancuran, penghinaan, sebuah narasi di mana mereka keluar sebagai pemenang. Mereka membayangkan diri mereka berdiri teguh sementara kamu terpuruk. Mereka membayangkan kamu meragukan harga dirimu. Mereka membayangkan kamu meminta maaf atas hal-hal yang tidak pernah kamu lakukan, memohon kejelasan, meminta penutupan, mencoba memahami mengapa mereka berubah. Namun, kamu melakukan satu hal yang tidak mereka duga. Kamu berubah lebih dulu. Perubahan itu tidak hanya mengejutkan mereka, itu meletakkan seluruh identitas mereka. Karena identitas mereka dibangun di sekitar dirimu yang dulu, bukan dirimu yang sekarang. Mereka membangun kekuasaan mereka melalui keraguanmu. Mereka membangun kendali mereka melalui empatimu. Mereka membangun dominasi mereka melalui kebingunganmu. Tetapi setelah kamu berhenti memberikan energi pada hal-hal itu, setelah kamu berhenti membiarkan mereka menarik ulur emosimu, setelah kamu berhenti bertindak dari versi dirimu yang lama, pengaruh mereka hancur. Itu tidak bertahap, itu instan. Rasanya seperti sumber daya mereka dikebut. Kepercayaan diri mereka berubah menjadi kepanikan. Kepastian mereka berubah menjadi kegagapan. Baris-baris yang telah mereka latih berubah menjadi gagap. Mereka pikir kamu akan hancur jika mereka menjauh. Sebaliknya, kamu bangkit. Mereka pikir kamu akan mengejar mereka. Sebaliknya, kamu tetap tenang. Mereka pikir kamu akan patah. Sebaliknya, kamu naik level. Dan saat kamu melakukannya, seluruh rencana mereka meledak. Karena rencana mereka bergantung pada dirimu. Yang sebelumnya, dirimu yang pemaaf, dirimu yang percaya, dirimu yang sabar, dirimu yang berkorban. Mereka bergantung pada versi dirimu yang menoleransi rasa tidak hormat, versi dirimu yang mengecilkan tanda bahaya, versi dirimu yang memikul tanggung jawab emosional untuk semua orang. Mereka bergantung pada versi dirimu yang tidak tahu apa yang pantas kamu dapatkan. Tetapi versi dirimu itu sudah tiada. Kamu tidak hanya tumbuh melampaui fase itu, kamu meninggalkannya. Kamu keluar darinya dengan kejelasan. Kamu keluar darinya dengan kepercayaan diri. Kamu keluar darinya dengan pemahaman tentang siapa dirimu yang tidak bisa lagi didistorsi oleh siapapun. Dan saat kamu melangkah ke dalam kesadaran itu tanpa kamu sadari, kamu memicu konsekuensi bagi seseorang yang seluruh rencananya bergantung pada dirimu yang tidak pernah bangun.
Itu sebabnya segalanya terasa aneh dan intens di sekitarmu akhir-akhir ini. Itu sebabnya percakapan bergeser. Itu sebabnya energi dari orang-orang tertentu menjadi tajam, panik, tidak konsisten. Mereka merasakanmu lepas dari kendali mereka dan mereka panik. Karena jika mereka kehilangan pengaruh atas seseorang sepertimu, mereka tidak hanya kehilangan seseorang, mereka kehilangan akses ke wawasanmu, intuisimu, kemurahan hatimu, hal-hal yang diam-diam mereka sedot darimu. Mereka kehilangan sumber validasi mereka. Mereka kehilangan kendali emosional yang pernah mereka banggakan. Dan yang lebih penting, mereka kehilangan kemampuan untuk memanipulasi pandangan orang lain tentang dirimu. Pahami sesuatu yang krusial. Orang yang mencoba menyabotase kamu jarang bekerja sendiri, bahkan jika mereka bertindak secara individu. Mereka mengandalkan orang lain untuk mempercayai versi cerita mereka. Mereka mengandalkan reaksimu untuk membuat mereka terlihat kredibel. Mereka mengandalkanmu tersandung dengan cara yang membenarkan narasi yang diam-diam mereka bangun tentang dirimu. Namun, kamu tidak tersandung, kamu tidak ambruk, kamu tidak bereaksi dengan cara yang membuat mereka terlihat benar. Kamu merespons dengan tingkat kedewasaan yang justru membongkar ketidakdewasaan mereka. Kamu merespons dengan kecerdasan emosional yang menyoroti rasa tidak aman mereka. Kamu merespons dengan kebenaran yang membuat kebohongan mereka terlihat murahan. Dan sekarang mereka ketakutan bukan karena kamu menang, tetapi karena kamu telah melepaskan topeng mereka tanpa mengangkat satu jari pun. Kamu tidak membongkar mereka melalui konfrontasi. Kamu membongkar mereka dengan berevolusi. Pertumbuhanmu adalah sorotan yang tidak bisa mereka hindari. Kedamaianmu adalah cermin yang tidak bisa mereka hindari. Jarakmu adalah bukti yang tidak pernah mereka ingin orang lain lihat. Kamu mengguncang seluruh fondasi internal mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan bagian terburuk bagi mereka, mereka tidak bisa membalikannya. Mereka tidak bisa membatalkan kejelasanmu. Mereka tidak bisa menulis ulang kesadaranmu. Mereka tidak bisa masuk kembali ke ruangmu sebagai orang yang mereka pura-pura. Pintu itu tertutup permanen dan mereka tahu itu. Itu sebabnya mereka sekarang terpuruk dalam pikiran. Itu sebabnya mereka terlalu banyak berfikir. Itu sebabnya mereka mondar-mandir secara mental, memutar ulang setiap momen di mana mereka pikir mereka berada di atas angin. Karena kamu tidak hanya menggagalkan rencana mereka, kamu mengungkapkannya kepada mereka. Kamu membuat mereka menyadari betapa transparan diri mereka selama ini. Itulah bagian yang paling menyakitkan. Mereka pikir mereka cerdas, strategis, tak tersentuh. Tetapi kamu melihat melalui celah-celah itu jauh sebelum mereka menyadari bahwa kamu melihat. Kamu tahu energi mereka salah. Kamu merasakan pergeseran dalam niat mereka. Kamu merasakan ketegangan di balik kata-kata mereka. Kamu menangkap sinyal yang mereka pikir tidak bisa kamu tafsirkan. Dan meskipun kamu tidak mengkonfrontasi mereka pada awalnya, diammu bukanlah ketidaktahuan. Itu adalah pengumpulan data. Kamu mengamati, menganalisis, memahami. Kamu menunggu saat di mana langkahmu selanjutnya tidak didorong oleh emosi, tetapi oleh penyelarasan jiwa. Dan begitu saat itu tiba, semuanya runtuh bagi mereka. Mereka mengharapkan kekacauan darimu, tetapi yang mereka dapatkan adalah ketenangan. Mereka mengharapkan kebingungan, tetapi yang mereka dapatkan adalah kepastian. Mereka mengharapkan ketergantungan, tetapi yang mereka dapatkan adalah pelepasan. Pelepasan itu, itulah ledakannya. Tidak keras, tidak dramatis, tidak teatrikal, senyap dalam pelaksanaan, tapi menghancurkan dalam dampak. Karena pelepasan adalah satu hal yang tidak bisa dilawan oleh manipulator. Kamu tidak bisa berdebat dengan seseorang yang tidak lagi bermain dalam permainan itu. Kamu tidak bisa memutarbalikkan pikiran seseorang yang tidak lagi mencari validasi. Kamu tidak bisa mengendalikan seseorang yang tidak lagi takut kehilanganmu. Dan kini mereka tidak tahu harus berbuat apa. Seluruh persona mereka tidak berfungsi. Taktik mereka tidak lagi mengenai sasaran. Trik emosional mereka tidak lagi mempan. Upaya mereka untuk memprovokasimu terasa datar, tidak berdaya, hampir memalukan. Dan ketakutan yang mereka rasakan sekarang, itu bukan karena kamu berbahaya. Itu karena kamu tidak terduga. Kamu tidak lagi merespons dengan cara yang telah mereka siapkan. Kamu tidak lagi jatuh ke dalam perangkap yang mereka pasang. Kamu tidak lagi memberi mereka isyarat emosional yang biasa mereka tafsirkan. Kamu menghilangkan setiap titik pengungkit yang mereka kira mereka miliki. Dan ada hal lain. Bukan hanya mereka yang merasakan gelombang kejut ini. Seseorang yang terhubung dengan mereka
Seseorang yang diuntungkan dari kehancuran yang mereka rencanakan untukmu. Seseorang yang diam-diam mendukung agenda itu. Orang itu juga merasakan keruntuhan ini. Riak itu menghantam mereka, bahkan sebelum mereka memahami penyebabnya. Dan kini reaksi berantai telah dimulai. Karena ketika rencana satu orang berantakan, semua orang yang selaras dengan rencana itu kehilangan pijakan. Dan kini mereka sedang kalang kabut. Mereka mencoba mencari tahu bagaimana kamu lolos. Mereka mencoba memahami bagaimana kepercayaan diri mereka berubah menjadi keterbukaan. Mereka mencoba memprediksi langkahmu selanjutnya. Tetapi kenyataannya, kamu bahkan belum mengambil langkah itu. Kamu bahkan belum memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kamu hanya hidup secara otentik, dan itu saja sudah cukup untuk menggoyahkan setiap skema tersembunyi yang melekat pada namamu. Dan disinilah transisi dimulai, di mana segala sesuatu yang mereka niatkan untukmu berbalik kembali ke arah mereka, di mana konsekuensi mulai terungkap dengan cara yang bahkan tidak mereka duga, di mana orang-orang yang terikat pada tindakan mereka mulai merasakan pergeseran juga, dan di mana narasi yang mereka bangun di sekitarmu mulai larut di depan mata mereka sendiri, karena sekarang sesuatu yang jauh lebih besar telah terpicu, sesuatu yang tidak pernah mereka duga akan bangkit, sesuatu yang bergerak menuju mereka selanjutnya secara diam-diam namun kuat. Mereka bisa merasakannya mendekat, dan mereka tidak tahu bagaimana menghentikannya. Mereka tidak tahu bagaimana mengalihkannya. Mereka tidak tahu bagaimana bersembunyi darinya, karena gerakan baru ini, ia tidak datang darimu. Ia tidak datang dari apapun yang kamu lakukan saat ini. Ia datang dari keruntuhan struktur yang mereka coba bangun di sekitarmu. Ia datang dari fragmen-fragmen strategi mereka sendiri yang berputar di luar kendali mereka. Ia datang dari energi yang mereka lepaskan ketika mereka memutuskan untuk menargetkanmu, menekanmu, membentukmu, dan mencampuri jalanmu. Dan kini kekuatan itu yang lahir dari niat mereka sendiri berbalik arah, diperbesar, bermutasi, dipertajam, dan diarahkan tepat pada mereka. Mereka merasakan tekanan ini di dada mereka, bukan karena kamu datang untuk mereka, tetapi karena ada hal lain yang datang. Itu adalah dampak balik dari segala sesuatu yang mereka kirimkan kepadamu. Dan dampak balik selalu menghantam pengirim lebih keras daripada target. Apa yang mereka rencanakan untukmu diukur, halus, lambat, dirancang untuk menghancurkanmu sepotong demi sepotong. Tapi apa yang kembali kepada mereka sekarang? Itu cepat, itu tepat, itu tanpa ampun. Karena ia tidak kembali dalam bentuk yang mereka duga. Ia kembali dalam bentuk keterbukaan. Ia kembali dalam bentuk pembongkaran. Ia kembali dalam bentuk alam semesta yang menarik kembali tirai perilaku mereka sambil memperkuat kekuatan dan kejelasanmu. Dan bagian terburuknya, bagian yang menakutkan mereka adalah bahwa pembongkaran mereka tidak terlihat kacau dari luar. Itu terlihat terorganisir. Itu terlihat terencana. Itu terlihat seolah konsekuensinya menunggu saat yang tepat ketika perspektifmu meluas, saat hatimu stabil, saat dunia batinmu bergeser selaras dengan dirimu yang sebenarnya sekarang. Itu sebabnya mereka merasa sangat terancam, bukan karena kamu bereaksi terhadap mereka, tetapi karena kamu tidak lagi bereaksi sama sekali. Saat kamu berhenti merespons, keseimbangan kekuatan berbalik. Semua beban yang mereka tempatkan padamu kembali ke tangan mereka. Semua proyeksi yang mereka gunakan untuk mendefinisikanmu diarahkan kembali kepada mereka. Semua niat yang mereka coba sembunyikan terungkap melalui perilaku mereka sendiri. Dan kini merekalah yang mencoba menyatukan segalanya sambil berpura-pura tidak ada yang terjadi. Merekalah yang mencoba bertindak tidak terganggu saat pikiran mereka kacau. Merekalah yang berjalan setiap hari dengan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Sesuatu mendekati mereka. Sesuatu telah bergeser sepenuhnya dari sisi mereka. Itulah saat ketakutan mereka dimulai. Ketika mereka menyadari energi di sekitarmu berubah dengan cara yang tidak bisa lagi dicapai oleh rencana mereka. Karena kamu tidak hanya sembuh, kamu bertransformasi. Kamu tidak hanya bangkit, kamu mengkalibrasi ulang. Kamu tidak hanya selamat dari apa yang mereka coba. Kamu tumbuh melampauinya sedemikian rupa sehingga alat yang mereka gunakan untuk melawannya menjadi tidak relevan. Manipulasi mereka kehilangan cengkeramannya karena kesadaranmu meluas melampaui versi dirimu yang mereka pelajari. Perangkap mereka tidak lagi berfungsi karena kamu bukan lagi orang yang mereka targetkan. Dan ilusi mereka hancur karena kamu sekarang melihat dirimu
dengan kejelasan yang tidak pernah mereka inginkan kamu miliki. Kejelasan itulah yang meledakkan alam semesta mereka. Bukan kata-katamu, bukan tindakanmu, bukan konfrontasi apapun, hanya evolusimu. Dan evolusi selalu membongkar mereka yang beroperasi dari stagnasi. Kini mereka mengalami konsekuensi dari sesuatu yang jauh lebih dalam, keruntuhan narasi yang mereka bangun tentang dirimu. Karena saat satu bagian retak, setiap bagian yang terhubung dengannya mulai pecah. Setiap kebohongan yang mereka ucapkan kini harus dipertahankan melalui lebih banyak kebohongan. Setiap asumsi yang mereka buat kini harus dipertahankan melalui lebih banyak usaha. Setiap upaya untuk meremehkanmu kini menarik perhatian pada rasa tidak aman mereka sendiri. Mereka tidak pernah menyangka strategi mereka akan berubah menjadi sorotan yang diarahkan pada mereka, mengungkapkan dengan tepat siapa mereka ketika tidak ada yang melihat. Tetapi itulah sifat niat. Mereka selalu mengungkapkan sumbernya. Apa yang mereka niatkan untukmu kini telah menjadi lingkungan mereka sendiri. Dan kini hidup mereka dibentuk oleh energi yang mereka coba gunakan untuk membentuk hidupmu. Itu sebabnya hari-hari mereka terasa berat. Itu sebabnya keputusan mereka terasa tegang. Itu sebabnya pikiran mereka terasa ramai, gelisah, tidak bisa tenang. Mereka begitu fokus untuk membangun jalan bagi kehancuranmu sehingga mereka tidak memperhatikan tanah di bawah mereka retak. Mereka tidak menyadari bahawa dengan mencoba menyabotase kemajuanmu, mereka memutuskan hubungan dari kemajuan mereka sendiri. Mereka tidak mengerti bahawa menyerangmu tidak pernah hanya tentang kamu. Itu tentang membongkar kebenaran di dalam diri mereka yang mereka coba sembunyikan. Karena kehadiranmu tidak hanya mengganggu rencana mereka, itu menerangi kelemahan mereka. Dan kini segala sesuatu yang mereka kubur muncul ke permukaan. Orang-orang yang mereka andalkan mulai mempertanyakan mereka. Orang-orang yang mereka gunakan sebagai validator mundur. Orang-orang yang pernah mempercayai versi cerita mereka mulai melihat inkonsistensi. Kekuatan yang mereka miliki secara sosial, spiritual, emosional, semuanya terlepas. Bukan karena kamu melakukan apapun, bukan karena kamu membutuhkan balas dendam, tetapi karena energi mereka tidak sesuai dengan versi dirimu yang ada sekarang. Kamu menjadi terlalu selaras, terlalu stabil, terlalu tinggi untuk taktik mereka. Strategi mereka menuntutmu untuk reaktif. Pengaruh mereka menuntutmu untuk tidak aman. Rencana mereka menuntutmu untuk dilemahkan. Tapi versi dirimu itu sudah tiada. Dan mereka tahu itu. Mereka merasakannya lebih dalam dari yang mereka akui. Mereka bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah secara permanen. Sesuatu yang tidak bisa dibalik. Dan itulah yang paling menggoyahkan mereka. Pemahaman bahwa mereka tidak bisa membatalkan pertumbuhanmu. Mereka tidak bisa masuk kembali ke pikiranmu. Mereka tidak bisa menarikmu kembali ke dalam kebingungan. Mereka tidak bisa mendistorsi jalanmu lagi. Cengkeraman mereka padamu telah larut sepenuhnya. Dan yang bisa mereka lakukan hanyalah melihat saat energimu meluas ke ruang-ruang yang tidak pernah mereka ingin kamu capai. Dan semakin kamu meluas, semakin dunia mereka tertekan. Karena alam semesta punya cara menyeimbangkan hal-hal melalui semacam fisika spiritual. Tekanan yang mereka tambahkan ke hidupmu kini harus dilepaskan di suatu tempat. Dan karena kamu tidak lagi memikulnya, tekanan itu kembali ke asalnya. Ia menekan dunia internal mereka sampai muncul retakan di setiap tempat mereka menolak untuk bertanggung jawab. Mereka merasakan hubungan mereka menegang. Mereka merasakan keuangan mereka menegang. Mereka merasakan keberuntungan mereka menegang. Mereka merasakan peluang terlepas. Mereka merasakan pintu tertutup. Mereka merasakan kesalahpahaman berlipat ganda. Inilah yang terjadi ketika seseorang mengarahkan energi destruktif kepada seseorang yang dilindungi bukan oleh orang lain, tetapi oleh tujuan hidup. Tujuan hidupmu lah yang membarikadimu. Tujuan hidupmu lah yang membelokkan niat mereka. Tujuan hidupmu lah yang menyerap dampaknya dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk evolusimu. Dan kini setelah kamu melangkah sepenuhnya ke dalam tujuan itu, segala sesuatu yang mencoba mengganggunya menghadapi keruntuhan. Mereka tidak mengerti mengapa segala sesuatu menjadi salah bagi mereka. Mereka tidak mengerti mengapa mereka merasa diawasi. Mereka tidak mengerti mengapa intuisi mereka terasa terganggu. Mereka tidak mengerti mengapa upaya mereka untuk mendapatkan kembali kendali terus menjadi bumerang. Itu karena seluruh strategi mereka bergantung pada dirimu yang tetap tidak menyadari siapa dirimu sebenarnya. Tetapi saat kamu terbangun akan nilai dirimu sendiri, rencana mereka larut dan kini konsekuensi nyata dimulai. Tidak secara eksternal pada awalnya, tetapi secara internal.
Mereka dihantui oleh pengetahuan bahwa mereka melewati batas. Mereka dihantui oleh pemahaman bahwa mereka salah menilaimu. Mereka dihantui oleh kesadaran bahwa niat mereka dilihat bukan olehmu, tetapi oleh sesuatu yang lebih besar. Dan kini kekuatan itu bergeser ke arahmu, memperkuat kehadiranmu, memperbesar kebenaranmu, dan mempercepat pertumbuhanmu. Kamu menjadi tak tersentuh, bukan melalui agresi, tetapi melalui penyelarasan jiwa. Dan penyelarasan itu menghasilkan efek riak yang membentang jauh melampaui lingkaran terdekatmu. Orang-orang yang tidak pernah mendukungmu tiba-tiba merasa tertarik kepadamu. Orang-orang yang mengabaikanmu kini merasa terdorong untuk mengawasimu. Orang-orang yang meremehkanmu kini merasakan rasa hormat yang tidak familiar, dan orang atau kelompok yang menargetkanmu, mereka merasakan yang sebaliknya. Mereka merasa terekspos. Mereka merasa telanjang. Mereka merasa tidak bisa bersembunyi dari konsekuensi tindakan mereka sendiri lagi. Dan konsekuensi itu bergerak dengan presisi. Mereka muncul dalam bentuk peluang yang melewati mereka. Mereka muncul dalam bentuk akhir yang tak terduga. Mereka muncul dalam bentuk tekanan yang membangun di sekitar keputusan mereka. Mereka muncul dalam bentuk kesadaran yang menyerang mereka di saat-saat sunyi, ketika mereka fikir tidak ada yang memperhatikan. Mereka merasakan kekuatan ini mengelilingi mereka, mempelajari mereka, menunggu saat ketika setiap kebohongan runtuh di bawah bebannya sendiri. Dan jauh di lubuk hati mereka, mereka tahu bahwa mereka menyebabkan ini. Mereka memanggilnya melalui perilaku mereka sendiri. Kebangkitanmu tidak menghukum mereka, niat mereka yang menghukum mereka, dan kebenaran itulah yang menakutkan mereka sekarang. Karena kekuatan yang mendekati mereka ini tidak didorong oleh balas dendam, ia didorong oleh keseimbangan. Ia didorong oleh prinsip bahwa setiap tindakan menciptakan riak, dan riak mereka telah tumbuh menjadi gelombang pasang yang kembali ke sumbernya. Mereka tidak tahu kapan itu akan menghantam, tetapi mereka tahu itu tidak terhindarkan. Mereka bisa merasakannya mendekat seiring berjalannya waktu. Mereka bisa merasakannya setiap kali namamu terlintas di pikiran mereka. Mereka bisa merasakannya dalam ketegangan yang muncul setiap kali mereka memikirkan apa yang mereka lakukan. Dan ketegangan itu tumbuh mengencang, menekan. Karena keterbukaan akan datang bukan darimu, bukan dari orang lain, tetapi dari keruntuhan segala sesuatu yang mereka bangun di atas penipuan. Dan saat keruntuhan ini berakselerasi, pergeseran baru dimulai. Salah satu yang tidak pernah mereka antisipasi, salah satu yang menulis ulang seluruh lintasan dari apa yang terjadi selanjutnya. Dan lintasan baru ini tidak bergerak lambat. Ia tidak menunggu mereka untuk mempersiapkan diri. Ia menyerang seketika, seperti udara di sekitar mereka bergeser tanpa peringatan. Satu saat mereka pikir mereka masih bisa menyelamatkan bagian-bagian dari strategi mereka. Dan saat berikutnya mereka merasakan semuanya terlepas dari tangan mereka sekaligus. Karena pergeseran ini tidak acak. Itu adalah akibat alami dari apa yang terjadi saat rencana jahat mereka meledak di wajah mereka. Mereka menghabiskan begitu banyak waktu untuk membangun jalan yang dirancang, untuk menghancurkanmu, membutakanmu, mengisolasi kamu, melemahkanmu. Namun setiap benang yang mereka tarik malah membongkar dunia mereka sendiri. Mereka tidak pernah menduga itu. Mereka yakin mereka aman dalam bayang-bayang. Yakin kamu mudah ditebak. Yakin mereka bisa memanipulasi waktu, emosi, hasil. Tetapi ketika mereka mencoba merekayasa kehancuranmu, mereka tidak memperhitungkan satu hal yang membuatmu mustahil dihancurkan: evolusimu. Semakin banyak tekanan yang mereka berikan, semakin cepat kamu meluas. Semakin banyak perangkap yang mereka pasang, semakin tajam kesadaranmu. Semakin banyak kegelapan yang mereka kirimkan, semakin intens cahaya batinmu. Mereka merencanakan kehancuran, tetapi apa yang secara tidak sengaja mereka picu adalah pengapian spiritual. Dan tidak ada yang menghancurkan rencana jahat lebih cepat daripada target yang telah terbangun. Kini seluruh realitas mereka melipat ke dalam. Kepercayaan diri mereka retak. Kendali mereka larut. Setiap tempat di mana mereka pernah merasa kuat kini terasa tidak nyaman, terekspos. Karena energi yang mereka proyeksikan padamu telah berbalik arah sepenuhnya. Kamu bukan lagi penerima, merekalah penerimanya. Dan beban yang biasa mereka tempatkan di pundakmu kini berada di pundak mereka dengan kekuatan 3 kali lipat. Itu sebabnya mereka tidak bisa tidur nyenyak. Itu sebabnya pikiran mereka terus memutar ulang momen. Itu sebabnya mereka merasa diawasi, bukan olehmu,
tetapi oleh konsekuensi dari niat mereka sendiri. Mereka merasakan sesuatu mengelilingi mereka. Mereka merasakan sesuatu melacak mereka. Mereka merasakan sesuatu mendekat dan jauh di lubuk hati mereka. Mereka tahu persis apa itu. Keruntuhan segala sesuatu yang mereka bangun di atas penipuan. Rencana jahat mereka mengandalkan ilusi. Itu mengandalkanmu yang tidak menyadari motif mereka. Itu mengandalkan akses emosional. Itu mengandalkan sabotage halus. Tetapi semua itu meledak saat kamu melangkah ke dalam kejelasan. Karena kejelasan mematikan bagi siapapun yang beroperasi dari kegelapan. Kejelasan melucuti manipulasi dari kekuatannya. Kejelasan membakar tipu daya seperti panas melalui permukaan yang membeku. Dan kini mereka terekspos. Bukan karena kamu mengungkapkan apapun, tetapi karena rencana mereka tidak dirancang untuk bertahan dalam kehadiran seseorang yang akhirnya melihat dirinya sendiri. Kamu menjadi tak tersentuh saat kamu mengenali siapa dirimu sebenarnya. Dan di sinilah pergeseran semakin intens. Ketika mereka menyadari kebangkitanmu tidak hanya bersifat pribadi, itu bersifat kosmik, itu bersifat struktural, itu bersifat mendasar. Kamu tidak hanya tumbuh melampaui pengaruh mereka. Kamu menghancurkan seluruh lingkungan energik yang memungkinkan pengaruh mereka ada. Ketinggianmu menghancurkan pengaruh mereka. Kesadaranmu menghancurkan akses mereka. Penyembuhanmu menghancurkan jalur mereka. Mereka tidak bisa lagi mencapaimu. Dan itu jauh lebih menakutkan bagi mereka daripada gagasan kamu melawan. Mereka bergantung pada kerapuhanmu. Tetapi kini kamu tidak memiliki kerapuhan lagi untuk mereka eksploitasi. Dan saat mereka kehilangan itu, alam semesta mereka mulai runtuh. Satu hubungan demi satu kebohongan demi satu koneksi yang dimanipulasi demi satu. Setiap topeng yang pernah mereka kenakan terlepas. Setiap persona yang mereka andalkan retak. Orang-orang yang pernah mendukung mereka kini mempertanyakan perilaku mereka. Orang-orang yang pernah mempercayai mereka kini memperhatikan inkonsistensi. Orang-orang yang pernah mengikuti mereka kini merasakan sesuatu yang gelap di balik senyum mereka. Mereka kehilangan audiens mereka. Mereka kehilangan pengaruh mereka. Mereka kehilangan ilusi kendali yang mereka bangun di sekitar identitas mereka. Karena ledakanmu mengirimkan gelombang kejut melalui seluruh ekosistem mereka. Keruntuhan itu bukan metafora, itu literal. Kamu bisa melihatnya dari postur tubuh mereka. Kamu bisa mendengarnya dari nada suara mereka. Kamu bisa merasakannya dalam ketegangan di sekitar mereka. Mereka kalang kabut secara internal, mencoba menyatukan fragmen-fragmen rencana mereka sambil berpura-pura tidak ada yang salah. Tetapi semakin keras mereka mencoba terlihat tenang, semakin jelas pembongkaran mereka. Energi mereka sekarang bergerigi. Keputusan mereka putus asa. Reaksi mereka tidak konsisten. Mereka sedang dicekik oleh kekuatan yang sah yang mereka coba jadikan senjata untuk melawanmu. Dan apa yang membuat keruntuhan ini menghancurkan bagi mereka adalah bahwa tidak ada yang melakukannya kepada mereka. Itu bukan balas dendam. Itu bukan pembalasan. Itu murni konsekuensi. Dunia mereka runtuh di bawah beban niat mereka sendiri. Mereka tidak hanya meremehkanmu. Mereka salah memahami seluruh keseimbangan kekuatan. Mereka pikir kamu adalah mata rantai yang lemah. Mereka pikir kamu adalah target yang mudah. Mereka pikir kamu adalah seseorang yang bisa mereka hancurkan secara diam-diam tanpa ada yang menyadarinya. Tetapi sebaliknya, kamu menjadi katalisator bagi keterbukaan mereka. Kamu menjadi titik aktivasi bagi kehancuran mereka. Kamu menjadi percikan yang menyalakan ledakan di dalam alam semesta mereka. Dan kini segala sesuatu yang mereka bangun runtuh dengan kecepatan yang tidak dapat mereka pahami dan kekuatan yang tidak dapat mereka negosiasikan. Mereka tidak berdaya, bukan karena kamu mengambil kekuatan mereka, tetapi karena kekuatan mereka tidak pernah nyata sejak awal. Itu dipinjam dari kebingunganmu, itu dicuri dari rasa sakitmu, itu bergantung pada diammu. Tetapi kini setelah kamu mendapatkan kembali dirimu, mereka tidak punya apa-apa lagi untuk disedot. Inilah saat mereka akhirnya memahami sesuatu yang tidak pernah ingin mereka percayai. Kamu tidak pernah menjadi ancaman. Kamu adalah ujian dan mereka gagal. Mereka tidak menyadari bahwa menargetkan seseorang sepertimu mengaktifkan reaksi balik yang berlipat ganda sampai pengirim dipaksa untuk menghadapi diri mereka sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa menyabotase jiwa yang terpilih tidak hanya gagal, itu meledak. Mereka tidak menyadari bahwa rencana jahat mereka tidak hanya runtuh, itu memicu reaksi
berantai yang kini membentuk kembali segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat dampak buruk ini menyebar, tahap baru dimulai. Salah satu yang turun pada mereka dengan presisi, intensitas, dan waktu yang tidak bisa mereka hindari. Tapi inilah bagian yang tidak pernah mereka perhitungkan. Bagian yang tidak ada dalam perhitungan mereka. Bagian yang saat ini mengubah pikiran mereka menjadi medan perang. Titik lemah itu tidak pecah karena kamu menyerangnya. Titik lemah itu runtuh karena ia mengenali dirimu. Ia mengenali apa yang kamu bawa. Ia mengenali tekanan yang diterapkan oleh kehadiranmu pada apapun yang dibangun di atas kebohongan. Dan begitu pengakuan itu terjadi, seluruh cetak biru jahat mereka mulai terurai lebih cepat daripada yang bisa mereka sangkal, lebih cepat daripada yang bisa mereka sembunyikan, lebih cepat daripada yang bisa mereka pura-pura masih memiliki kendali, lebih cepat daripada yang bisa mereka tutupi kebenaran dengan penampilan manipulatif mereka yang biasa. Dan kini keruntuhan itu menyebar. Itu tidak lagi lokal, itu tidak lagi terkendali, itu tidak terisolasi pada satu area kehidupan mereka. Itu bergerak melalui setiap tingkat pengaruh mereka karena penipuan menginfeksi segala sesuatu yang disentuhnya. Dan begitu kamu membongkar satu bagian darinya, sisanya menjadi tidak stabil. Hubungan mereka mulai bergeser, aliansi mereka retak. Orang-orang yang biasa mereka manipulasi mulai terbangun. Individu yang pernah mereka kendalikan mulai mempertanyakan mereka. Narasi yang biasa mereka jadikan senjata mulai bertentangan dengan diri mereka sendiri. Kekuatan yang mereka pikir mereka miliki terlepas seperti pasir melalui tangan mereka. Dan semakin mereka panik, semakin cepat mereka kehilangannya. Karena inilah kebenaran brutal yang menatap wajah mereka. Rencana jahat tidak gagal dari luar. Ia gagal dari dalam ketika kebenaran memasuki ruangan. Dan ketika kamu memasuki ruangan, kebenaran tidak hanya masuk, itu meledak. Itu melubangi inti setiap kebohongan yang pernah mereka buat, mengungkapkan kekosongan di balik topeng mereka dan keputusasaan di balik niat mereka. Dan kini setelah ledakan itu terjadi, tidak ada lagi menyatukan kembali kepingan-kepingan itu. Tidak untuk mereka, tidak setelah ini, tidak setelah semuanya berbalik. Dan di sinilah fase selanjutnya dimulai. Setelahnya, tahap di mana konsekuensi tidak hanya muncul, mereka memburu. Mereka melacak setiap tindakan yang mereka ambil. Mereka melacak setiap niat yang mereka miliki. Mereka membongkar setiap gerakan yang mereka coba sembunyikan. Keputusan masa lalu mereka menjadi lebih keras daripada alasan mereka. Niat mereka menjadi lebih jelas daripada penjelasan mereka. Pola mereka menjadi tidak dapat disangkal, bahkan bagi orang-orang yang pernah membela mereka. Karena kini semua orang melihat hal yang sama. Keruntuhan itu tidak acak. Itu didapatkan. Itu diundang oleh tangan mereka sendiri. Dan orang yang mereka coba kubur menjadi cermin yang menunjukkan refleksi sejati mereka. Tetapi itu menjadi lebih intens, lebih tidak nyaman, lebih menghancurkan secara psikologis karena kini mereka mulai merasakan beban dari sesuatu yang telah mereka hindari untuk waktu yang lama. Akuntabilitas nyata, bukan jenis yang bisa mereka manipulasi, bukan jenis yang bisa mereka alihkan, bukan jenis yang bisa mereka hindari dengan memutarbalikkan narasi. Akuntabilitas ini melekat, itu melekat pada tindakan mereka. Cara bayangan melekat pada seseorang di bawah sinar matahari, tidak dapat dihindari, tidak dapat digoyahkan, tidak dapat disangkal. Dan begitu saja alam semesta bergeser lagi. Sesuatu yang lain muncul, bukan hukuman, bukan balas dendam, tetapi keterbukaan. Keterbukaan murni tanpa filter. Jenis yang tidak menuntutmu untuk berbicara, jenis yang tidak menuntutmu untuk bertindak, jenis yang hanya terungkap karena kebenaran tidak lagi memiliki apapun yang menghalanginya. Dan keterbukaan itu menjadi kenyataan baru yang harus mereka navigasi, lingkungan baru yang harus mereka selamatkan, atmosfer baru yang harus mereka hirup. Dan izinkan saya memberitahu Anda, itu mencekik mereka. Karena ketika seluruh alam semesta seseorang dibangun di atas manipulasi, keterbukaan menjadi oksigen bagi semua orang kecuali mereka. Semua orang mulai bernapas lebih mudah. Semua orang mulai melihat dengan jelas. Semua orang mulai menghubungkan titik-titik yang tidak diizinkan untuk mereka hubungkan sebelumnya. Tetapi bagi mereka, keterbukaan menjadi racun. Itu menjadi hal yang membongkar identitas mereka, pengaruh mereka, topeng mereka, strategi mereka, dan orang-orang di sekitar mereka bisa merasakannya.
Mereka bisa merasakan keputusasaan. Mereka bisa merasakan kepanikan. Mereka bisa merasakan pembongkaran. Dan pembongkaran itu hanya berakselerasi. Karena begitu alam semesta berbalik pada seseorang yang membangun identitas mereka di atas penipuan, pembalikan itu tidak berhenti di tengah jalan. Itu menyelesaikan dirinya sendiri. Itu melakukan transformasi penuh. Ia memaksa setiap kebenaran tersembunyi untuk muncul ke permukaan. Ia mendorong setiap konsekuensi yang ditekan ke latar depan. Ia menyeret setiap niat palsu ke dalam cahaya di mana ia dapat dilihat apa adanya. Dan itulah yang terjadi saat ini. Rencana jahat mereka tidak hanya gagal, itu sedang diungkap, dibongkar, dibalik dan dihancurkan secara real time. Dan bagian yang paling puitis dari semua itu, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Kamu sudah melakukan bagianmu saat kamu menolak untuk hancur. Kamu sudah meledakkan struktur itu ketika kamu berdiri dalam kekuatanmu. Kamu sudah membongkar rencana itu ketika kamu tidak merespons seperti yang mereka duga. Itulah saat semuanya berbalik. Itulah saat kerajaan penipuan mereka mulai membusuk. Itulah saat alam semesta memutuskan permainan berakhir untuk mereka. Dan kini konsekuensinya sedang menyelaraskan diri. Kebenaran menyebar. Keterbukaan semakin intensif dan keruntuhan semakin cepat. Kamu menjadi titik balik yang tidak pernah mereka lihat datang. Kamu menjadi interupsi yang tidak dapat dipulihkan oleh strategi jahat mereka. Kamu menjadi pemicu yang membongkar kendali mereka. Dan kini alam semesta sedang melakukan sisanya. Melakukan pembersihan, menata ulang energi, mengatur ulang jalan. Dan saat fase terakhir terungkap, mereka ditinggalkan dengan kesadaran yang tidak dapat disangkal. Bukan tentang kamu, tetapi tentang diri mereka sendiri. Bahwa segala sesuatu yang mereka hilangkan bukan karena kamu melawan mereka, tetapi karena rencana mereka tidak cukup kuat untuk menahan keberadaanmu. Karena saat kamu muncul dalam cerita mereka, cerita yang mereka tulis untuk memati, dan kebenaran yang mereka coba tekan menjadi hidup. Dan dari sini pergeseran hanya bergerak dalam satu arah, maju ke atas, melampaui jangkauan orang-orang yang meremehkanmu, melampaui pengaruh orang-orang yang mencoba mengendalikanmu, melampaui niat orang-orang yang berfikir mereka bisa menggagalkan jalanmu. Karena rencana yang mereka miliki runtuh, tetapi jalan yang kamu pijak baru saja dimulai.